Ajahan Murtado. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawiyyus sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil abyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul alim. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair dan beserta keluarganya dan beserta para jajaran Dewan Kiai yang saya hormati dan saya muliakan, dan kepada para dewan juri yang mudah-mudahan arif dan bijaksana, dan tak lupa juga kepada para santriwan dan santriwati yang selalu saya cintai. Hadirin rahimakumullah, di dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang begitu luar biasa sehingga selalu dikenang oleh umat manusia, yang selalu dimeriahkan, yang selalu diagungkan, yang selalu dimuliakan oleh umat manusia pada umumnya. Peristiwa tersebut adalah peristiwa pertemuannya hamba dengan Tuhannya dan naiknya makhluk termulia ke langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha, yang kita kenal sebagai peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka Isra Mi'raj lah adalah tema pidato yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mukjizat ini beliau mengalami nasib yang sangat menyakitkan dan menakutkan. Pada waktu itu kaum kafir menyiksa Rasul dengan siksaan yang sepedih-pedihnya, merintangi dakwahnya dengan berbagai cara dan menghancurkan para pengikut dan para sahabatnya. Semua penderitaan yang menyakitkan ini membuat Nabi merasa sakit hati. Ditambah lagi paman dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Thalib, seorang paman Nabi yang selalu melindungi dakwah Islam. Abu Thalib, Siti Khadijah, seorang istri Nabi yang senantiasa menemani penderitaan Rasul, meninggal hampir secara bersamaan. Beliau benar-benar sangat sedih atas kehilangan dua pelindungnya. Dengan hati yang sangat berat, beliau pun pergi ke tanah Thaif dengan maksud mencari dukungan baru. Beliau berharap di Thaif dapat menemukan orang yang siap membantu dakwahnya. Namun saudara, apa yang ditemukan beliau? Tiba-tiba saja penduduk Thaif melempari Rasul dengan batu sampai kaki Rasul berdarah. Beliau pun sangat sedih dan bingung melihat perkembangan dakwahnya. Di tengah kekalutan dan kesedihan yang memuncak, Allah
memuliakan beliau dengan mengisrokan sekaligus memi'rajkannya. Dua peristiwa ini yaitu untuk memperteguh dan menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ada sebuah eksperimen malaikat Jibril, yaitu dibelahnya dada Nabi dengan tujuan untuk mengambil rahmat kasih sayang yang ada di dalamnya, yang akan diberikan kepada iblis la'anatullah. Tetapi saudara, banyak para kiai, banyak para ustadz yang mengatakan bahwasanya dibelahnya dada Nabi itu bukan untuk diambil rahmat kasih sayangnya, tetapi untuk diambil, untuk dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Jikalau ada kiai, ustadz yang mengatakan bahwasanya dibelahnya dada Nabi itu untuk dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, berarti kiai ustadz tersebut mengambil penjelasan tentang eksperimen pembelahan dada Nabi di saat Isra Mi'raj bukan diambil daripada kitab-kitabnya para ulama. Kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, di antaranya ada kitab Andurul Wahaj fi Qisah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barjanji, yang disyarahkan oleh cucunya diberi nama kitab Ta'ju Ibtihaj ala Nuril Wahaj karangan Al-Imam As-Sayyid Ja'far Al-Barjanji. Itulah di antara kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda kebesaran kami. Sungguhnya Allah adalah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini beliau juga menyaksikan berbagai peristiwa aneh yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai umatnya. Di antaranya di saat beliau diisrokan oleh Allah ke langit ketujuh, beliau melihat pemandangan yang sangat aneh, di mana guntur, kilat dan petir mendatangi sekelompok orang yang perut mereka seperti rumah dan di dalamnya terdapat ular yang sangat mengerikan. Dan ternyata saudara, sekelompok orang tersebut adalah orang yang selalu memakan hal-hal yang riba. Dan di langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha, beliau melihat keagungan dan kebesaran Allah, suatu pemandangan yang indah dan menakjubkan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini mempunyai tujuan, dan tujuan yang sebenarnya adalah untuk menghadapkan Rasulullah dengan Allah untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. 5 waktu sholat ini pahalanya sama dengan sholat 50 kali sebagaimana awal diperintahkannya. Di dalam Islam, sholat kedudukannya sebagai imaduddin, sebagai tiangnya agama, dan menjadi salah satu media yang menghubungkan secara langsung antara manusia dengan Allah. Selain itu juga, sholat merupakan bukti keimanan kita kepada Allah dan menjadi cara untuk menaikkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat adalah
Mi'rajnya adalah naiknya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada orang yang sholatnya sering dilaksanakan, berarti tingkat keimanannya sudah meningkat. Dan jikalau ada orang yang sholatnya berleha-leha saja, berarti tingkat keimanannya belum sempurna. Maka dari itu, marilah kita sama-sama jadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai salah satu hikmah yang luar biasa. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini, umat Islam diajak untuk berpikir dan memahami makna yang terkandung di dalam sholat, agar kita sebagai umat Islam tidak lagi untuk menelantarkan dan meninggalkan terhadap sholat yang telah Allah wajibkan. Maka dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa satu, peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad yang berbeda dengan mukjizat Nabi sebelumnya. Yang kedua, sholat adalah merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga ada salah satu doa Nabi yang selalu dilantunkan di bulan yang penuh berkah ini. Doanya yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Wahai santriwan santriwati yang muliakan bulan ini, mudah-mudahan ampuni oleh Allah Rabbul Izzati. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Wahai santriwan santriwati selalu dinanti-nanti oleh umat yang berdiri, yang menjadi generasi. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana. Cukup kepada saudara Ajhan, cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. La aqudul jubna anil hijai walau tawalat jumarul adai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.